Farmasi, Fakultas Farmasi dari Universitas Perintis Indonesia. Di video ini saya akan membahas tentang bakteri dan struktur sel bakteri. Bakteri berasal dari kata Latin yaitu bacterium, artinya jamak atau bakteria. Adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran sel. Bakteri memiliki bentuk sel yang bervariasi, ada bulat, batang, dan lengkung. Nah, sekarang kita masuk ke struktur sel bakteri. Secara umum, struktur sel bakteri terbagi 3 bagian. Ada dinding sel, bagian internal, dan bagian eksternal. Yang pertama, kita masuk ke dinding sel. Dinding sel pada Eubacteria tersusun dari peptidoglikan, yaitu sejenis polisakarida yang berikatan dengan protein. Serupa dengan kapsul, dinding sel juga berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Selanjutnya, bagian internal. Bagian internal terdiri dari yang pertama, membran sel. Terdapat di bagian dalam dinding sel, terdiri dari fosfolipid yang tersusun bilayar dan mengandung berbagai protein. Yang kedua, sitoplasma merupakan cairan sel yang terdapat di dalam plasma membran. Yang ketiga, ribosom adalah organel sel yang berfungsi sebagai pabrik protein. Yang keempat, mesosom, yaitu invaginasi dari plasma membran dalam bentuk vesikel, tubule, atau lamela. Yang kelima, nukleoid, yaitu material genetik bakteri atau kromosom bakteri atau DNA. Yang keenam, plasmid, yaitu material genetik non-esensial ekstra kromosom. Kemudian bagian struktur sel yang ketiga yaitu bagian eksternal, terdiri dari yang pertama flagella, berfungsi sebagai alat gerak. Struktur utamanya adalah protein yang disebut dengan flagellin. Yang kedua ada pili, merupakan alat untuk menempel pada permukaan substrat. Yang ketiga kapsul, merupakan selubung sel bakteri berupa ekstraselular polisakaride. Nah, selanjutnya kita masuk ke bentuk sel bakteri. Berdasarkan bentuknya, bakteri dibagi menjadi 3 golongan besar. Yang pertama itu kokus, adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti bola. Kemudian ada basil atau bacillus, adalah kelompok bakteri yang berbentuk batang atau silinder. Yang ketiga, spiral atau spirillum, adalah bakteri yang berbentuk lengkung. Selanjutnya ada bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan. Ada 2, yang pertama bakteri heterotrof, yaitu bakteri ini hidup dengan memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya. Karena bakteri ini tidak dapat menyusun sendiri zat organik yang dibutuhkannya. Nah, bakteri heterotrof ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama bakteri sproba, yang kedua bakteri parasit. Selanjutnya bakteri autotrof, adalah bakteri yang dapat menyusun zat makanan sendiri dari zat anorganik yang ada. Bakteri ini dibagi juga menjadi 2, yang pertama bakteri fotoautotrof, yang kedua bakteri kemoautotrof. Selanjutnya ada bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Yang pertama ada bakteri aerob, yaitu bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Yang kedua ada bakteri anaerob. Nah, bakteri anaerob ini adalah bakteri kebalikan dari bakteri aerob. Karena bakteri ini tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Kemudian ada bakteri berdasar pewarna gram. Yang pertama bakteri gram positif dan yang kedua bakteri gram negatif. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.